Pertanyaannya, apakah misalnya teori kultivasi ini juga bisa diterapkan untuk tayangan-tayangan sinetron seperti Ikatan Cinta atau yang lain-lainnya? Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di IRC 13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, di video kali ini saya kembali akan menyajikan salah satu materi di dalam mata kuliah Komunikasi Massa dan Budaya Populer, yaitu tentang teori kultivasi. Nah, teori kultivasi pada awalnya ini dikembangkan oleh George Gebner. George Gebner mengembangkan teori kultivasi itu ke dalam penelitiannya mengenai efek televisi. Nah, jadi ini sudah cukup lama ya. Yang jadi bahan telitiannya atau kajiannya adalah efek televisi. Seberapa kuat, ya, seberapa besar pengaruh televisi terhadap penonton. Nah, kultivasi itu kan secara harfiah aja cultivate, ya, menanam. Apakah yang ditonton di dalam televisi itu akan tertanam kuat di dalam diri para penonton. Nah, yang menarik, Gebner kemudian membagi penonton ke dalam dua tipe atau dua jenis, yaitu kelas berat, ya, heavy viewers, dan kelas ringan, light viewers. Nah, indikatornya kelas berat adalah mereka yang menonton televisi 4 jam lebih dalam sehari. Nah, jadi ukuran beratnya menurut Gebner adalah minimal 4 jam atau 4 jam lebih menontonnya, ya. Jadi para penonton yang menonton televisi lebih dari 4 jam dalam sehari itu masuk kategori kelas berat. Nah, kelas ringan berarti lawannya mereka yang menonton televisi kurang dari 4 jam. Nah, bagaimana hasil penelitian Gebner? Ternyata, kata Gebner setelah melakukan penelitian, bahwa para penonton kelas berat, artinya yang lebih dari 4 jam sehari, itu akan memandang bahwa realitas yang mereka tonton di televisi itu sama dengan realitas di dunia yang sesungguhnya. Nah, misalnya yang diteliti adalah para penonton tayangan adegan kekerasan di televisi, ya. Jadi mereka yang menonton adegan atau tayangan kekerasan lebih dari 4 jam dalam sehari akan menganggap kekerasan yang ada di televisi itu benar-benar real di dalam dunia nyata. Akibatnya apa? Ya, mereka menjadi takut kemana-mana. Ya. Jadi kalau misalnya sering menonton adegan kekerasan di satu tempat misalnya, maka mereka kalau pergi ke tempat itu langsung takut karena menganggap bahwa kekerasan yang di televisi itulah yang terjadi di dunia nyata. Demikian pula dengan para penonton adegan-adegan horor, tayangan-tayangan horor. Ya. Jadi mereka yang lebih dari 4 jam sehari menonton tayangan horor atau adegan-adegan yang menakutkan akan menganggap bahwa adegan-adegan horor itu sama dengan yang ada di dunia nyata.
Jadi realitas yang di televisi dianggap sama dengan realitas di dunia nyata. Akibatnya apa? Mereka jadi takut kemana-mana. Yang sering menonton tayangan horor akhirnya menjadi orang penakut. Gak perlu jauh-jauh ya, misalnya orang yang nonton adegan horor itu di kamar. Artinya adegan horornya terjadi di sebuah kamar. Nontonnya sih di tengah rumah misalnya. Nah, ketika si anak yang menonton atau orang yang menonton tadi yang adegan horor di kamar itu mau masuk kamarnya sendiri aja menjadi takut. Karena apa? Karena menganggap tayangan horor di televisi yang di kamar tadi itu sama dengan yang ada di kamarnya nanti. Jadi itulah efek televisi. Nah, ini oleh Gebner kemudian disebut teori kultivasi. Nah, pertanyaannya adalah apakah masih relevan teori ini dengan zaman sekarang? Terutama ketika sekarang televisi bukan satu-satunya media yang ditonton. Karena sekarang banyak orang sudah beralih ke media sosial, misalnya YouTube dan lain sebagainya. Ataukah teori ini juga bisa diterapkan untuk media sosial atau di YouTube dan sebagainya? Ya. Atau gini, sekarang ada kecenderungan ya, tayangan-tayangan di televisi, ya semua stasiun televisi ya, ternyata juga ditayangkan di YouTube-nya, versi YouTube-nya. Dan sama, kadang-kadang orang yang tidak sempat menonton di televisi, mereka nonton di YouTube. Acara yang sama. Ya. Atau kadang-kadang ada penonton yang merasa kurang cukup menonton di televisi, ingin lagi nonton. Padahal itu mengulang kembali, itu juga banyak. Maka mungkin saja teori ini juga masih bisa diterapkan, teori kultivasi. Dan apakah misalnya teori kultivasi ini hanya cocok diterapkan untuk tayangan adegan kekerasan atau horor? Ataukah bisa juga yang lain? Misalnya sinetron-sinetron Indonesia. Itu ternyata beberapa yang menjadi favorit pemirsa, itu apakah juga akan memiliki efek kultivasi yang demikian kuat kepada penonton? Katakanlah sekarang salah satu salah satu sinetron yang lagi booming sekarang yaitu Ikatan Cinta, itu luar biasa, banyak sekali penggemarnya, dan kadang-kadang banyak penonton atau netizen itu saking fanatiknya dengan seorang tokoh di dalam sinetron ini, kadang-kadang ya memiliki perilaku-perilaku yang tidak sesuai. Ya, kalau kita sering baca komen-komen ya, nah, itu kan kadang-kadang ada yang misalnya ya sudah tokoh utamanya menikah saja dengan yang di film, padahal yang bersangkutan sudah punya istri ya, dan ini salah satu contoh ya. Jadi pertanyaannya, apakah misalnya teori kultivasi ini juga bisa diterapkan untuk tayangan-tayangan sinetron seperti Ikatan Cinta atau yang lainnya. Nah, ini saya kira menjadi salah satu bahan kajian, karena sebuah teori kan biasanya akan selalu kemudian dikritisi oleh para pengkajinya atau pada para generasi-generasi yang datang belakangan. Baiklah teman-teman, barangkali itu saja untuk teori kultivasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya dan tetap semangat.